Misalnya, kalori normal pada seseorang itu adalah 2000 kalori. Dan seseorang itu ingin menurunkan berat badannya, maka ia itu harus mengubah konsumsi kalori menjadi 1500 kalori sampai berat badannya turun sesuai target keinginannya. Nah, jika berat badannya sudah turun sesuai target, berapa kalori yang harus ia konsumsi? Apakah ia harus balik mengonsumsi 2000 kalori atau tetap 1500 kalori? Oke, ya. Terima kasih. Untuk ini saya sebetulnya buat simulasinya, tapi secara general saya bisa bilang bahwa kalau dalam kondisi normal dengan berat badan yang dipunya saat ini dia butuh 200 dan dia ingin menurunkan berat badannya kemudian jadi 1500 begitu ya. Ketika sudah sampai berat badan normalnya, maka jawabannya tidak di 2000 dan tidak di 1500. Kenapa? Karena kalau dia balik ke 2000, maka berat badannya akan naik lagi. Sebaliknya, kalau dia tetap di 1500, maka berat badannya akan turun. Gitu ya, karena dia pakai 1500 berat badannya untuk menurunkan berat badan. Jawabannya adalah di tengah-tengah antara 2000 dan 1500. Ini kembali ke berat badan yang sudah dia capai saat itu, gitu ya. Jadi saya buat dua simulasi. Yang pertama adalah kita sebelum sampai ke simulasinya, saya ingin membantu menyampaikan dulu sama-sama kita di satu persepsi yang sama untuk bisa mempertahankan berat badan yang udah dicapai nih, maka kita harus makan makanan yang dapat menyebabkan kita sampai pada keseimbangan energi. Jadi kalau misalnya kita udah sampai ke berat badan yang normal, yang kita inginkan dan tidak mau naik atau tidak mau turun lagi, maka artinya kita harus mencapai keseimbangan energi. Gimana caranya kita tahu energinya seimbang atau tidak? Yang pertama harus dilakukan adalah ketahui dulu kebutuhan kalori yang dibutuhkan sekarang, kebutuhan kalori untuk berat badan yang sekarang. Dengan cara ini, rumus Harris-Benedict adalah basal metabolic rate ya dikali dengan aktivitas fisik. Gimana cara tahu basal metabolic rate? Nah, ini dia formula yang tadi saya sempat sampaikan ya tentang Harris-Benedict. Jadi 10 dikali berat badan ditambah 6,25 dikali tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 5 dikali dengan usia dikurangi 161. Ya, ini untuk perempuan, untuk laki-laki yang di atas. Nah, setelah dapat BMR-nya, nanti kita kalikan dengan aktivitas fisiknya. Kalau benar-benar mager ya, nggak ada aktivitas nih misalnya, dapat dikali dengan 1,2. Kalau aktivitasnya ringan, kayak kita nih, adalah kira-kira jalan gitu ya, atau mungkin sit up di rumah, naik turun tangga gitu ya, sekitar 1-3 hari dalam seminggu, itu dikali dengan 1,375. Kalau aktivitasnya berat, moderate atau sedang, misalnya punya aktivitas seperti bersepeda atau jogging selama 3-5 hari dalam seminggu, maka dikali 1,55. Begitu seterusnya ke bawah. Jadi untuk mempertahankan berat badannya yang bisa dilakukan adalah kita mau lihat dulu berapa kira-kira kalori yang dibutuhkan untuk bisa mempertahankan berat badan. Saya tadi bilang kalau dia makan 2000 maka beratnya akan naik. Kalau dia makan 1500 beratnya akan turun terus gitu ya. Jadi kita cek dulu sekarang berat badannya udah turun berapa gitu. Misalnya yang tadi disampaikan kan beratnya misalnya dengan berat yang sebelumnya dia butuh 2000 kalori nih, sekitar segini ya, 2039. Saya asumsikan berat badannya sekitar 80 kilo, usianya 30 dan perempuan ya, aktivitas fisiknya termasuk ringan. Nah, ketika dimasukkan dengan rumus ini, BMR-nya dimasukin usianya berat badannya 80, tinggi badannya 159, usianya 30 gitu ya, dikurangi 161, ketemulah 1400. Tidak sampai di sini, tapi kita kalikan dengan aktivitas fisiknya. Jadi 1482 tadi masuk ke sini, dikali dengan pengali aktivitas fisiknya 1,375, ketemulah 2000. Oke, jadi dia butuh 2000 kalau berat badannya 80 kilo, usianya 30. Ya. Nah, sekarang dia udah turun nih berat badannya. Let's say ceritanya berat badannya sudah 60 gitu ya. Nah, tidak boleh lagi dia pakai 2000 karena kalau 2000 dia naik, tapi juga tidak pakai 1500 nanti akan turun beratnya karena sebetulnya kebutuhan kalorinya segini. Jadi cuman 1750 gitu ya. Masukin lagi rumusnya. Jadi ketika dimasukkan BMR-nya dengan berat badan 60, misalnya usianya sekarang sudah jadi 31 gitu ya, walaupun itu tidak terlalu pengaruh besar, dikali dengan aktivitas fisiknya saya asumsikan sama nih, masih sama dengan sebelum dia diet gitu ya, 1,375.
Nah, ketika dikalikan, ini dapatnya 1.700 gitu. Jadi, ketika dia sudah sampai berat badan yang dia inginkan, misalnya berat badannya sampai di 60, dia hitung dulu 60-nya berapa. Barulah ketemu 1.700. Jadi, kalau pertanyaannya ketika sudah sampai berat badan, saya harus berapa makannya? 2.000 atau 1.500? Jawaban saya 1.750. Kalau berat badannya 60 kilo. Gitu ya. Tergantung berat badannya. Silakan nanti bisa dihitung sendiri lagi sesuai dengan berat badan dan usianya. Dan jenis kelaminnya, aktivitas fisiknya juga. Gitu ya. Apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan apabila diet defisit kalori sudah mencapai target berat badan yang diinginkan? Ini mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya. Kalau sudah mencapai target berat badan, then what's next? Next-nya adalah dihitung dulu kebutuhan energi yang baru ketika dia sudah sampai berat badan yang diinginkan. Karena itu pasti berbeda dengan sebelumnya atau yang sedang dia jalani sekarang. Gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah gunakan perhitungan kebutuhan kalori yang baru, kemudian tetap lakukan aktivitas fisik. Karena asupan energi yang masuk itu harus seimbang dengan asupan energi yang keluar. Dan yang masuk ini pure dari makanan. Tapi kalau yang keluar, ini dari banyak komponen nih. Nanti teman-teman bisa juga baca-baca lebih lanjut ya. Komponen yang setidaknya komponen yang masuk ke dalam energi yang keluar adalah basal metabolic rate tadi ya. Ketika dia tidur hanya untuk denyut jantung, untuk bernafas, paru-paru berfungsi dengan normal, darah beredar dengan normal, itu yang dibutuhkan sebagai basal metabolic rate. Yang berikutnya adalah, tadi BMR di atas ya, yang berikutnya adalah exercise. Bagaimana dia melakukan aktivitas fisik, begitu ya. Dan yang berikutnya lagi adalah, sebetulnya kita bisa bilang ada kondisi stres di sini. Kalau ini berlaku kalau pasien kalau seseorang itu menjadi pasien ya di rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Kalau misalnya dia berada di fase setelah operasi, begitu itu masuk dalam kondisi stres, tubuhnya memiliki kebutuhan yang lebih terhadap energi. Jadi ngomongin soal energy expenditure ini jadi makin nambah nih ketika kondisinya berbeda. Misalnya ketika teman-teman sakit nih, demam ya, yang saya pernah baca adalah setiap 1 derajat penambahan suhu tubuh, maka itu membutuhkan 10% tambahan dari basal metabolic rate, gitu ya. Jadi kalau tadinya suhu tubuh kita 36, naik jadi 37, apalagi naik 38, 39, gitu ya, itu akan menambahkan kebutuhan energi, karena tubuh butuh energi untuk melawan infeksi. Supaya tubuh bisa reserve energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan kondisi tubuhnya, supaya tidak terjadi penurunan berat badan, supaya tidak terjadi pemecahan lemak, maka tubuh membutuhkan tambahan energi untuk melawan infeksi, begitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan ketika berat badan sudah normal, maka itu dilakukanlah perhitungan energi ulang, kemudian sesuaikan asupan makan dengan energi tersebut. Dalam jangka waktu berapa lama diet defisit kalori ini dapat terlihat hasilnya? Untuk menjawab pertanyaan yang ini, saya akan coba share salah satu paper yang menunjukkan efek dari penurunan setiap jenis diet penurunan berat badannya. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika baca-baca nih soal kalori defisit, itu jarang sekali paper yang secara gamblang menyebutnya sebagai kalori defisit. Mereka lebih cenderung menyebutnya sebagai low calorie diet. Dan ada beberapa jenis diet untuk menurunkan berat badan dan karakteristiknya yang disusun oleh si Srekar ini tahun 2006. Untuk low calorie diet yang tadi kita sebutkan ya, yang paling aman dan paling sering direkomendasikan ini yang paling atas. Jadi energi intake-nya itu dikurangi sebesar 500 sampai 1000. Jadi kalau 2000 makannya, dia cuma makan 1500. Saya dia butuh 2000, dia cuma makan 1500 misalnya. Nah, efisiensinya atau hasilnya baru bisa dilihat di 6 bulan. Gitu ya. Jadi saat 6 bulan baru kelihatan sekitar penurunan 8% body weight. Setelah 1 tahun itu tetap berkurang sebanyak 4% dari body weight. Jadi lebih steady dan lebih kalau dalam istilah kita lebih konsisten ya, istiqomah gitu ya, lebih terus begitu turun. Nah, sebaliknya, kalau ngomongin soal yang diet yang tadi ya, untuk membatasi karbohidrat secara berlebih, nah ini disebut Atkins diet, atau kita bisa bilang juga ada satu lagi jenis keto diet, yang sangat membatasi asupan karbohidrat sampai 3 atau 10% aja dari daily energy intake, itu memang penurunan berat badannya bisa sampai
13% dari body weight ya. Jadi kalau mau dilihat dalam waktu sama-sama 6 bulan dibandingkan dengan asupan kalori yang rendah, yang di atas cuma dikurangi 500, memang jauh lebih besar ya, sekitar sampai 12 kilo. Tapi sampai 13% ya, di atas cuma 8%. Tapi ketika ini kita mau lihat dalam jangka waktu panjang, maka lihat penurunan berat badan tidak terlalu besar ya. Kalau misalnya low kalori bisa sampai 11 kilo, dia cuma 5 kilo. Dan bisa dilihat efeknya sangat banyak gitu ya, efek sampingnya mulai dari konstipasi ya, sembelit, kemudian sakit kepala sampai kram, kram otot, kemudian gatal-gatal. Bahkan ada juga yang bilang belum ada nih assessment mengenai resiko cardiovascular disease-nya gitu ya. Terus tidak bisa digunakan oleh pasien-pasien yang memiliki masalah ginjal atau masalah penyakit hati. Ada lagi diet yang sangat rendah kalori yang tadi saya bilang. Jadi yang dimakan hanya 400 sampai 800 kilokalori. Dalam waktu 4 bulan bisa turun jauh nih, hampir setengah ya dari berat badan awalnya gitu. Tapi juga bisa dilihat kompensasinya adalah banyak sekali gangguan. Bahkan di sini disebutkan sampai ke sudden death. Kalau memang pasien tersebut punya toleransi yang berbeda terhadap diet ini dan tidak direkomendasikan untuk penggunaan jangka panjang dietnya ya. Jadi yang tadi saya sebutkan sebagai sebetulnya diet yang cocok untuk mengubah gaya hidup yang untuk jangka waktu panjang justru malah ini yang low kalori. Begitu mungkin ya. Jadi sekitar 4 sampai 6 bulan sebetulnya waktu yang dibutuhkan untuk melihat efek dari penurunan berat badan ini, tapi yang bagus adalah ketika itu bisa maintain beyond that. Jadi ketika tetap bisa turun, bisa bertahan lebih dari 6 bulan, itulah justru malah diet yang sebetulnya baik ya. Tidak hanya dilihat dalam jangka waktu pendek aja. Begitu kira-kira.